HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Budak Kliwon Dungulan, hari suci Galungan, hari menangnya Dharma di Tegal Kurusetra, melawan Sangkala Tiga, melawan para adharma. Budak Kliwon Dungulan, hari suci Galungan, mari kita sembahyang di Natarpura Dewa, memuja yang widiwasa, memuja yang widiwasa. Pemirsa HiTV Channel 3, Napi Orti, mogi-mogi stata becek dalam karunia yang widi. Kalau kita lihat di jalan-jalan, di pasar-pasar, dan di mana-mana sudah terlihat kesibukan menyiapkan persiapan Hari Suci Galungan dan Kuningan yang akan datang. Senang sekali bersama saya Mia Gandewa, Saya Diah Parisya telah merangkum berbagai tayangan spesial menyambut Hari Kemenangan Dharma melawan Adharma dalam TOS tayangan on the spot berupa kuis high schooling dan ngopi tentang Galungan Kuningan. Selamat mengikuti. Mari kita sembahyang di Natarpura Dewa, memuja yang widiwasa, memuja yang widiwasa. High Schooling, Sekolah Rumah Hindu Dharma. Hai Sobat Hindu Milenial, persiapan menyambut Hari Suci Galungan dan Kuningan sudah bergema di depan mata. Seperti menyiapkan penjor galungan, sampian, buah-buahan hingga wastra galungan sudah menjadi kesibukan jelang 5 hari galungan. Bagaimana saudara-saudara kita berburu bahan-bahan persiapan galungan? Mari kita ikuti cerita di balik lensa menganyam mozaik budaya. Mungkin anak-anak sudah disiapkan baju baru untuk pulang kampung sembahyang. Lalu ikut simak ramu dengan kerabat dengan menu utama tapi ketan sebagai perekat persaudaraan. Halo Sobat Hindu Dharma, kembali lagi kita jumpa di HOTS HiTV on the spot. Kalian tahu nggak sih sekarang SMP Dwi Jendra Denpasar kedatangan tim Wartam Goes to School. Hai. Di sini
ini kami mempunyai program Yoga Asanas, Klinik Kilat Jurnalistik, dan juga kami membahas tentang media sekolah. Seru banget kan? Seperti apa keseruannya? Kita ikuti dalam Jelajah Lensa Menganyam Mozaik Budaya. Susila maupun acara media Trisulatama selaras Satyam Siwam Sundara. Media Trisulatama senada Satyam Siwam Sundara. Pemirsa HiTV Channel 3, Wartam Goes to School kali ini di episode ketiga mengunjungi SMP Dwi Jendra Denpasar. Setelah sehari sebelumnya mengunjungi SD Saraswati 6 Denpasar dengan program-program pengenalan Gedung 3 sebagai Rumah Hindu Dharma. Sudah sewindu Wartam membuka mata menangkap makna. Gedung Cita, Gedung Sastra, Gedung Pustaka, Hindu Micro Library, Majalah Wartam, High Schooling, HiTV Channel 3, kanal yang bisa diakses via YouTube, Nyanyian Dharma Kidung Hinduni yang bisa diakses lewat YouTube, dan semua program ini disosialisasikan dalam rangka 8 tahun Wartam Narasi Trisulatama untuk memberi edukasi pada umat Hindu betapa pentingnya pendidikan dan pencerahan Hindu terutama bagi generasi milenial. Senada Satyam Siwam Sundara. Karena itu, Wartam memandang penting untuk memberikan edukasi, literasi, dan narasi yang bersumber dari Tripitama, 3 pilar utama Hindu Dharma, Tatwa, Susila, Acara, dengan program diantaranya Yoga Asanas, pengenalan media sekolah, Klinik Kilat Jurnalistik untuk memancing minat siswa-siswi Hindu menekuni bidang kejurnalistikan Hindu. SMP Dwi Jendra menerima dengan antusias yang dihadiri 40 siswa-siswi, organisasi siswa intrasekolah, OSIS, dan perangkat kelas, didampingi Ibu Mariani sebagai guru pendamping yang memotivasi mereka untuk mengikuti salah satu lomba coloring Patra Wartam Sekarpena. Acara yang berlangsung selama 1 jam diakhiri dengan pembagian door prize berupa cenderamata Wartam, buku-buku cerita Hinduni, stiker, cangkir, buklet, dan majalah Wartam. Pemirsa, Sobat Hindu Dharma, sampai jumpa dalam program Wartam Goes to School di sekolah adik-adik berikutnya. Tim Wartam Goes to School mengucapkan Selamat Hari Suci Galungan dan Kuningan untuk seluruh umat Hindu senusantara. Wartam Satyam Siwam Sundara. Buddha Triwandulan, Hari Suci Galungan. Mari beningkan hati menganyam candi doa raga dari tarian asap dupa yang dipetik dari ujung-ujung Meru dan ranting-ranting denting gentar. Agar spirit Galungan Kuningan menatah sada bakti di lawang cakrawala jiwa, di antara perang kemenangan Dharma menuju harmoni jiwa Nusantara. Karena Wartam Satyam Siwam Sundara. Selamat Hari Suci Galungan dan Kuningan untuk seluruh umat Hindu senusantara. Satyam Eva Jaya. Mari kita sembahyang di natar para dewa, memuja yang widiwasa agar selalu bersana di dalam jiwa raga. Berikutnya kita nikmati suguhan hangat secangkir ngopi, ngobrol inspiratif, mengajak Anda melihat peristiwa dari perspektif berbeda. Berbagai tokoh inspiratif hadir tak sekedar basa-basi, tapi mencari solusi sehangat ngopi.
Pemirsa Hai TV Channel 3, Napi Orti, mogi-mogi stata becek dalam karunia yang widi. Berjumpa kembali dalam program Wartam Plus mengulas insight Wartam tiap edisinya. Kali ini saya Nia Gandiwa bersama Bapak Gede Swantana, seorang redaktur khusus Wartam yang akan mengulas dan membedah Wartam edisi 87 dengan banner melacak sinyal Hindu milenial. Seberapa kuat sinyal Hindu Dharma, kuat atau lemah? Pemirsa jangan kemana-mana, mari kita bedah bersama-sama setelah pariwara yang satu ini. Program ini didukung oleh SB, penerbit Pustaka Utama. Pemirsa Hai TV Channel 3 masih ditemani Kopi Esko, Exploring, Sharing, dan Coaching. Pak Swantana, kita mulai dari cover dulu deh Pak ya. Di tengah-tengah ini ya ada seorang anak yang sedang kebingungan sepertinya atau sedang melacak sinyal. Gimana sih menurut Bapak? Ya, jadi dari cover ini sebenarnya sudah terang itu mengindikasikan bagaimana seorang anak milenial sekarang itu sedang melacak, artinya akan mencari ada kemana-mana. Nah, di backgroundnya ini ada puluh itu sebagai simbol bahwa Hindu. Nah, yang muda ini milenial, jadi ini Hindu. Jadi melacak sinyal Hindu milenial itu bisa kelihatan dari backgroundnya Hindu itu, kemudian sinyal yang sedang dicari anak yang sedang meninggikan handphonenya ya, smartphone-nya itu sedang mencari kemana itu. Sedang kesulitan, mencari jawaban gitu Pak ya. Nah selanjutnya di halaman pertama dibuka dengan rubrik Bungklang Bungkling, sebuah satir yang inspiratif ya tentang tema besar kita melacak sinyal Hindu milenial. Selanjutnya Ancak Saji Sinyal Hindu dari redaktur, kemudian Serat Manusia Weda Candi Bentar oleh Bapak Jelantik Sutanegara Pidada, sampai tentang Pesraman sebagai penguat sinyal Hindu oleh Guru Besar Pendidikan Prof. Ketut Suda. Sinyal Kuat Weda oleh Bapak Swantana. Pak Swantana bisa digambarkan nggak sinyal Kuat Weda itu seperti apa sih? Begini, kita akan membahas tentang Hindu milenial ya, sinyal Hindu milenial. Kita bicara sinyal Hindu gitu, karena indikasinya orang milenial itu sekarang lebih kenal dengan hal-hal yang ada di luar. Seperti misalnya bagaimana dia lebih kenal dengan artis-artis luar. Mereka lebih kenal artis Korea dibandingkan dengan orang tua. Nah itu jadi ini mengindikasikan bahwa generasi milenial adalah generasi yang open minded. Nah di satu sisi mereka mendapat pendidikan. Nah seperti misalnya sekarang kan anak-anak tidak, kalau masalah etika rasanya tidak terlalu, karena di pendidikan di orang tua tidak terlalu, kemudian metode juga yang diberikan di sekolah apalagi di lingkungan itu. Nah itu menjadi masalah, sehingga ketika kita bicara sinyal kuat kalau kita mau gali itu Weda sesungguhnya. Nah bagaimana itu harus dari sistem pembelajarannya, bagaimana Weda di approach, kemudian ini orang tua bagaimana mengajarkannya secara etika lah dulu, bagaimana etika sesuai dengan Weda, kemudian di sosial, di masyarakat seperti apa, apalagi nanti di pendidikan formal ya, di kurikulum kita bagaimana anak-anak bisa paham, karena selama ini kan mereka belajar agama itu hanya hafalan seolah-olah jadi nilai, dan ini sinyalnya menjadi sangat lemah dalam berbagai sisi. Sesungguhnya kita tampak lemah, sehingga tepat sekali kalau melacak sinyal Hindu milenial ini menjadi topik yang mesti kita bicarakan. Menarik sekali ya Pak Swantana. Jadi sinyal kuat Weda ini salah satu faktor pentingnya pemancarnya harus kuat juga Pak ya. Jadi dari orang tua, tenaga pendidik kita, dan lingkungan sekitar kita. Ada satu kata menarik nih Pak dalam rubrik Ancak Saji, menerangkan kekuatan sinyal menentukan kesuksesan. Nah bicara tentang Hari Suci Galungan dan Kuningan, bagaimana Bapak menghubungkan sinyal Hindu ini agar tetap kuat Pak? Ya, dalam konteks komunikasi kita akan paham bagaimana sinyal itu penting ya. Tanpa sinyal rasanya kita tidak bisa komunikasi jarak jauh gitu. Dan banyak hal yang bisa kita kerjakan perlu sinyal. Nah dikaitkan dengan sinyal Hindu, jadi kalau kita paham model sinyal itu kita bisa melihat meneropong terus bagaimana dengan kondisi generasi milenial sekarang, apakah mereka kehinduannya, sinyal kehinduannya kuat. Nah itu menjadi problem karena banyak tantangan. Mereka lebih mengenal
dunia luar dibandingkan dengan apa yang mereka bahkan orang tuanya gitu ya. Tidak mereka kenal, mereka lebih kenal Shinchan dan lain sebagainya. Nah, Iya, Pak. Di dalam konteks galungan ini ya, ini sesungguhnya bisa dijadikan sebagai momentum. Galungan kan kemenangan dharma melawan adharma kan gitu ya. Nah, jadi galungan ini bisa dijadikan momentum untuk melacak kembali sinyal generasi milenial ke depan. Kalau seandainya lemah, apa yang mesti kita bangun? Kalau seandainya kuat, bagaimana kita mempertahankan? Kan kita bisa lihat, kita lacak dulu. Kalau lemah, pasti harus ada strategi. Nah, ini yang penting, bagaimana strategi membangun kehinduan ke depan menjadi lebih kuat. Itu kira-kira. Nah, Pak Suwantana, kalau masih dalam hari suci Galungan dan Kuningan, 3 hari sebelum hari suci itu kan kita pasti akan digoda lah istilahnya dengan sangkala 3 itu, Buta Duhulan, Buta Galungan, Buta Amangkurat begitu Pak ya. Bagaimana cara memperkuat sinyal ini agar generasi milenial ini open minded Pak? Jadi segala sesuatu persiapan menuju hari kemenangan Dharma melawan Adharma ini sinyalnya semakin kuat dan tetap terjaga. Ya, memang cerita simboliknya kan begitu. Sebelum hari H untuk mencapai kemenangan, pasti ada banyak rintangan yang harus dihadapi. Nah, itu ya, cerita-cerita tadi itu ya, bagaimana Buddha mengganggu. Nah, ini juga di dalam realitas juga, bagaimana kita menguatkan sinyal generasi ke depan itu juga pasti tantangannya tidak sedikit. Nah, tentu bagaimana bagaimana mengatasi rintangan-rintangan itu, bagaimana strategi yang harus kita kerjakan, itu salah satunya adalah bagaimana kita secara konsisten. Nah, wartawan ini kan secara konsisten mewartakan kepada masyarakat, itu salah satu strateginya. Kemudian yang kedua, bisa dilewat jalur orang tua, mulailah orang tua kuncian di sini. Jadi bagaimana mereka mulai sadar bahwa anak itu perlu pendidikan yang benar di rumah. Nah, kalau seandainya orang tuanya udah bagaimana anaknya? Nah, bagaimana menyadarkan ini juga tidak mudah. Ini kalanya yang sangat mengganggu. Nah, itu. Tapi mau tidak mau, kuncinya ada di sana. Kuncinya ada di sana. Nah, terakhir Pak, sebagai kesimpulan, jadi pesan yang ingin Bapak sampaikan dari rubrik Ancak Saji tentang sinyal Hindu ini kalau dikaitkan dengan hari kemenangan Dharma melawan Adharma? Ya. Tadi kan momentum ya, bahwa Galungan dan Kuningan ini adalah momentum bagaimana sinyal Hindu, khususnya generasi milenial itu bisa ditingkatkan. Nah, seperti misalnya di dalam Hari Raya Galungan dan Kuningan itu ada nilai-nilai. Proses internalisasi nilai inilah yang penting. Satu, bagaimana tadi rintangan-rintangan dalam rangkaian Galungan itu kita harus pahami dengan baik. Pahami dengan baik. Kemudian setelah kita pahami, kita mesti harus laku. Bagaimana dalam praktek keseharian kita menjadi dengan baik. Musim kerama yang awalnya udah-udahan, kita tahu tata keramanya seperti apa. Nah, itu. Demikian juga acaranya, prosesinya yang awalnya hanya sekedar tip recorder lah, setiap 6 bulan datang. Kita betul-betul secara sadar mengerjakannya karena kita paham dari nilai itu. Proses internalisasi itulah momentum sebenarnya Galungan dan Kuningan ini untuk kita menguatkan sinyal ini. Terima kasih Pak Suwantana. Jadi poinnya paling tidak kita mengetahui, memahami dan mempraktekkan langsung untuk menguatkan sinyal kita semakin terjaga. Demikian pemirsa HiTV Channel 3, itulah tadi Wartam Plus mengulas Insight Wartam edisi 87 spesial menyambut Hari Suci Galungan dan Kuningan. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama. Saya Mia Gandewa dan Bapak Gede Suwantana pamit undur diri. Salam damai Channel 3. Sebentar lagi Anda akan ikuti Sundari Nada. Jalinan makna di balik nada. Marilah belajar manifestasi Tuhan, menjaga alam raya dalam penghider buana. Dewa Tanawa Sanga, 9 dewa-dewa, pancaran sinar suci, ide Sang Hyang Widiwasa. Sembilan dewa-dewa beserta
cakra, timur laut dewa Sambu, senjatanya Trisula. Di timur dewa Iswara dengan senjata genta, tenggara Maheswara dengan senjata dupa. Pemirsa, demikian tadi tayangan serba-serbi menyambut Hari Suci Galungan dan Kuningan. Semoga dapat memberi inspirasi. Terima kasih atas kerjasamanya. Mohon maaf jika ada yang tak berkenan. Sampai jumpa dalam tos berikutnya. Daun keladi, daun pandan di atas tikar bunga melati. Sebentar lagi Hari Suci Galungan, mari sucikan jiwa, raga, dan hati. Salam damai, Channel 3. Senjata Angkus Brana. Di tengah dewa Siwa, senjata bunga Padma, pancaran kesucian ide sang yang wiwasa. HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan.